Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa sikoh terhadap ajaran hingga yaumul kiamat. Ibrahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita duduk di taman-taman surga ya. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di yaumul kiamah. Semoga ini akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, sehingga semoga harapan kita mendapatkan ashabul yamin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hisab kepada ashabul yamin dengan hisab yang sangat ringan. Rasulullah SAW memberikan gambaran ya, hisaban yasiron itu disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mempertanyakan kita ya, maka kita akan menjawab tentang apa yang kita kerjakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, qad ghafartu laka wa ghafartu lakal yaum ya. Allah Subhanahu wa taala menyeru, sudah saya tutupi dan sudah saya ampuni hari ini. Itu gambaran yang disampaikan oleh Rasul, hisaban yasir. Rahimahumullah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah sama-sama kita mengkaji kitab sebagai satu bentuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di antara kita, karena memang hak kita terhadap sesama muslim, hak kita sesama saudara yang beriman adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita mengkaji kitab Muntaqo Al-Adab Asy'ariyah ya. Cuman saya cari Arabnya belum ketemu, akhirnya ketemunya yang bahasa Indonesia. Semoga tidak mengurangi dari fadilah kita mempelajari ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama di dalam kitab ini, di sini membahas tentang adab-adab syar'i, baik yang pertama dari adab kita kepada Allah, kemudian adab kepada Rasul, adab thalabul ilmi, adab membaca Al-Quran dan lain sebagainya.
Di kesempatan pagi hari ini kita mencoba saling mengingatkan dan mempelajari di bagian yang pertama di dalam kitab ini dituliskan tentang adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama ya, bahwa Allah mengingatkan terhadap orang-orang yang beriman untuk tidak mengedepankan dari sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya ya. La tuqaddimu baina yadillah wa rasulih ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu kepada kita selaku orang-orang yang beriman ya. Para ulama menyampaikan bahwa ayat ini berkaitan dengan menyampaikan kepada kita bagaimana ya kita harus beradab kepada Allah dan kita juga harus beradab kepada Rasul. Makanya hal yang juga perlu kita sampaikan, perlu kita perhatikan agar kita menjadi seorang hamba yang punya adab ataupun melaksanakan adab itu kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang ditulis di dalam kitab ini tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu keterkaitan dengan amal, yaitu al-ikhlasu lillahi fil amal, mengikhlaskan ya dalam setiap amal hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahumullah, amal ibadah yang harus kita kerjakan ya dan merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengibadahinya ya. Tentunya dalam hal urusan beribadah kita berharap bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan diterima berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang harus kita kerjakan untuk menyempurnakan amal kita, amal ibadah kita ya, karena setiap yang kita kerjakan itu harapannya bernilai ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang disebut ibadah kan bukan hanya dalam urusan masjid dan sekitarnya, tapi rumah kita, keluarga kita itu bagian daripada yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah ya. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang diridhai oleh Subhanahu wa Ta'ala min qaulin aw fi'lin, baik itu perkataan kita atau perbuatan kita, itu adalah ibadah selama dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, harapan kita semua kebaikan kita adalah bernilai amal soleh, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang akan bernilai ibadah, akan bernilai amal soleh, belum tentu ya. Kebaikan, orang mengerjakan kebaikan rata-rata orang, baik dia muslim, baik dia kafir, sama ya, mengerjakan kebaikan. Tapi tidak setiap kebaikan itu kemudian akan bernilai sebagai amal soleh, akan bernilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita alhamdulillah sudah diberi modal paling pokok agar kebaikan kita bisa bernilai ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman dan Islam. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah katakan ya, wa may yabtaghi ghairal islam, siapa saja ya yang memilih ya agama selain agama Islam, fala yuqbal ya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat lan ya. Di sini kalau kita pernah mempelajari faedah dari lan itu kan coro diterjemahkan sekali-kali tidak akan pernah, sehingga betul-betul tertutup pintunya ya. Sekali-kali tidak akan pernah diterima. Apa yang tidak akan diterima? Amal kebaikan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah ancam dalam ayat itu orang yang tidak mendapatkan
ya, ataupun tidak memilih Islam sebagai agamanya, ancaman pertama amalnya tidak akan pernah diterima. Dan yang kedua, ini lebih mengenaskan lagi, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dipastikan oleh Allah di yaumul qiyamah, di dalam kehidupan akhirat pasti menjadi orang-orang yang rugi. Nah, ini kita sudah dikasih. Tinggal kita menyempurnakan ya dengan dua syarat yang berikutnya. Yang pertama adalah ikhlasun lillah, yang kedua adalah mutaba'at di sunnati Rasulullah. Ini kita sempurnakan. Maka dalam setiap amal ibadah kita, ya, baik kita selaku pegiat dakwah atau mungkin kita sebagai orang-orang yang kemudian mengurusi urusan umat, jangan sampai ya syarat diterimanya amal soleh kita tidak kita kerjakan. Kita harus betul-betul memurnikannya lillahi ta'ala ya. Karena kalau kita mencari ridhonya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang akan kita dapatkan hanya di kehidupan dunia, dan itu pun belum tentu dapat kalau memang tidak jatahnya kita ya. Allah itu ngasih rezeki di dunia itu sesuai yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai dalam hal urusan ibadah kita, baik kita mengurusi umat, baik kita mengurusi keluarga, itu seluruhnya harus kita niatkan lillahi ta'ala. Dan memang dalam perkara ikhlas itu para ulama menyebutkan dalam 3 tempat ya. Ikhlas sebelum beramal, jadi sakderenge beramal itu harus memang memurnikan beramalnya saya itu lillah. Yang kedua adalah ikhlas tatkala beramal. Sebelum amalnya harus betul-betul diperhatikan, harus betul-betul lillahi ta'ala. Ketika beramal, apapun kondisinya, datang orang yang kita banggakan ataukah tidak, atau sebab yang lain, tetap menjaga keikhlasan. Yang ketiga ini yang paling berat justru adalah ikhlas setelah melaksanakan amalan. Kalau ikhlas sebelum amal, waktunya ya tidak terlalu lama. Ikhlas ketika beramal tergantung ibadahnya, ibadah yang lama ataukah tidak. Tapi kalau setelah beramal, ini akan berakhir dengan kematian kita ya. Karena memang dalam hal urusan ibadah, satu harus sempurna, yang kedua kita jaga dari perusak amal ibadah. Jangan sampai pahala yang sudah kita dapatkan rusak dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Sekian lama kita mungkin ya dalam kancah pendidikan dan dakwah dan lain sebagainya, jangan sampai semua yang kita usahakan dari amal soleh itu runtuh dengan kemaksiatan kita ya. Salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah ya, hal yang bisa merusak amal ibadah kita adalah bertakwa tatkala bersama tapi hilang takwa ketika sendiri. Kata Rasulullah SAW, nanti akan datang ya sekelompok dari umatku datang dengan pahala yang sebesar gunung Tuhamah ya. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang sebesar gunung Tuhamah itu haba mansura ya. Menjadi seakan-akan debu yang bertebang, belas tidak ada faedahnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa itu ya. Dan Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, ternyata orang tersebut yang membawa pahala sebesar gunung Tuhamah, tapi di hadapan Allah menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat itu lantaran dia menjadi orang yang bertakwa tatkala bersama dengan orang lain, tetapi menjadi orang yang hilang takwanya ketika dia dalam posisi sendiri. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intahakuha, dia langsung berani menerjangnya. Sifat yang seperti ini ternyata bisa menghancurkan semua amal ibadah yang kita kerjakan. Na'udzubillah. Maka keikhlasan kita dituntut baik sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, dengan cara menjaga dari hal-hal yang bisa merusak daripada pahala ibadah kita. Rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang disampaikan di dalam kitab ini, termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mewaspadai agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan ya.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Tentu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ancaman bagi setiap orang yang berani berbuat syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal kesyirikan mungkin ya bisa jadi kesyirikan itu terjadi dalam lingkup keluarga kita. Bisa jadi ya dalam lingkup mungkin orang-orang yang berada di sekitar kita. Para ulama menyebutkan ya, meskipun ini tidak semua ulama sepakat dengan adanya pembagian ini, ada sirkul jali dan sirkul khafi ya. Syirik jali itu syirik yang dikategorikan adalah syirik besar ya. Sirkul khafi itu syirik yang asghar ataupun syirik yang kecil ya. Seperti riya, kemudian sum'ah, itu bagian daripada syirik yang khafi. Ada syirik jari itu satu dalam urusan ibadah, syirkun fil ibadah ya. Mensyirikan Allah, mensekutukan Allah dalam hal peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini jatuhnya akan menjadikan kita terjatuh ke dalam syirik yang besar ataupun syirkul jari. Memberikan peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya dalam hal ibadah kita tidak boleh menunjukkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Baik dari secara niatnya ataupun secara nanti tujuannya ya. Baik niat ataupun tujuannya, jangan sampai kita beribadah hanya untuk mendapatkan pujian sesama manusia. Kita beribadah hanya ingin mendapatkan urusan dari bagian urusan dunia. Maka dalam kita beribadah kepada Allah, melaksanakan peribadahan di dalam akhirat, jangan sampai kita niatkan untuk urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan ancaman itu di dalam surat Hud ya. Surat Hud ayat yang ke-15 dan 16 itu ancaman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sebuah ibadah yang harusnya itu adalah amal ibadah akhirat kita yang kita tujukan hanya untuk Allah, justru untuk dunia. Allah katakan dalam ayat yang ke-16-nya, wa malahum fil akhirati illan. Tidak ada bagian bagi dirinya fil akhirah, di kehidupan akhirat, illan nar, kecuali hanya api neraka. Tentu ini sesuatu ancaman yang dahsyatnya luar biasa ya, kecuali bagi orang-orang yang mungkin tidak merasa terancam ya. Karena memang Al-Quran itu kan mubarak ya. Allah katakan ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ya. Allah sifati Al-Quran itu dengan mubarak. Mubarak di sini adalah fihi ilmun kasir, di dalamnya ilmu yang sangat banyak. Nah, cuman kita itu apakah bagian yang bisa mengambil ilmu yang banyak itu ataukah tidak? Ngapunten, terkadang moco ayat tentang kabar gembira yora rumongso dikai kabar gembira, membaca ayat tentang ancaman yora rumongso diancam. Itu kita ya. Tentunya para ulama tidak seperti itu ya. Dan harapan kita adalah kita betul-betul bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran yang sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mubarakun, penuh dengan ilmu, fihi ilmun kasir, ilmu yang sangat banyak. Nah, salah satunya tadi dalam surat Hud ayat 15 dan 16 itu ancaman yang Allah berikan kepada kita tentang ketika kita meniatkan ibadah kita dalam ibadah akhirat kok ditujukan untuk urusan dunia, maka wa malahum fil akhirati illallah, tidak akan mendapatkan bagian nanti di yaumul qiyamah di kehidupan akhirat illallah, kecuali hanya api neraka. Maka sama-sama kita mewaspadai jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang pertama tadi syirkun fil ibadah, syirik dalam hal urusan ibadah.
Sebagian yang lain mengatakan kesyirikan itu dalam hal syirkun fitoah, kesirikan dalam ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang diberikan kepada makhluk, ya, kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala fi maksiatil khaliq, dalam beribadah, dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada orang yang mentaati perintah orang lain, baik istri mentaati perintah suami, baik anak mentaati perintah orang tua, kalau perintahnya adalah dalam perkara yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya, maka khawatirnya itu terjatuh ke dalam syirik ketaatan, ya. Syirik dalam hal mentaati kepada selain Allah, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa jadi terjadi di dalam lingkup keluarga. Istri mentaati semua perintah suami, tidak memandang ini sesuatu yang hak atau sesuatu yang benar. Karena harusnya ketaatan kepada selain Allah, ketaatan kepada selain Rasul ini bukan ketaatan yang mutlak. Bahkan kepada pemimpin kita itu pun bukan ketaatan yang mutlak. Allah katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalimat atiu hanya diulang 2 kali. Atiullah diulang, atiur rasul ada kalimat atiu, tapi ketika Allah mengatakan ulil amri, Allah tidak mengulang kalimat atiu. Faedahnya adalah ketaatan kepada Allah ini ketaatan yang mutlak, ketaatan kepada Rasul juga bagian ketaatan yang mutlak, tapi ketaatan kepada ulil amri bukan ketaatan yang mutlak. Tergantung perintahnya, apakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ataukah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu adalah perintah yang bermaksiat kepada Allah, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan. Baik kita kepada pemimpin kita, baik kita kepada orang tua kita, atau istri terhadap kita selaku suaminya. Ini tidak ada bentuk yang harus ditaati kalau perintahnya adalah dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga adalah syirkun fil mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Aturannya bagi setiap orang yang beriman, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul adalah mengalahkan cintanya kepada selain. Ya. Ini yang menjadi ketentuan kita, seorang yang beriman harus seperti itu. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ini kecintaan yang paling tinggi. Jangan sampai kecintaan kepada keduanya justru dikalahkan dengan cinta kita kepada selain keduanya. Kita mencintai istri kita, monggo silakan. Kita mencintai keluarga kita, monggo silakan. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada mereka justru menghalangi kita untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Ini nanti khawatirnya jatuh ke dalam syirik fil mahabbah. Dan ini bisa jadi, ya, terjadi di antara kita, terjadi di antara keluarga-keluarga kaum muslimin. Ya. Ini yang kedua, yaitu mewaspadai agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam urusan bersyukur ini tentunya menjadi kewajiban setiap orang yang beriman. Bahkan inilah yang menjadikan Rasul merasa takjub, ya, dengan perkaranya setiap orang yang beriman. Rasulullah katakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkaranya setiap orang yang beriman. In asabatu syarra syakara fakana khairun lahu, fa in asabatu dharra sabara fakana khairun lahu. Orang yang beriman itu kalau mendapatkan kebaikan syakara, dia bersyukur, fakana khairun lahu, maka kebaikan itu baik untuk dirinya.
Fa'in asobathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka musibah diiringi dengan kesabaran itu menjadi kebaikan untuk dirinya. Dan dua hal ini kan tidak lepas dari kehidupan kita. Yo, tidak mungkin sepertinya diwei seneng terus kan enggak, diwei susah terus kan juga tidak, ya. Ada kalanya Allah memberikan kita sesuatu yang disenangi, ada kalanya Allah menguji kita dengan yang tidak kita senangi. Maka kuncinya dua, kita bisa bersyukur dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan kita mampu bersabar dengan musibah yang Allah ujikan kepada kita. Ya kalau pinginnya orang mungkin yo diparingi sing penak-penak terus, tapi kan yo itu kemauan kita, ya. Warape nek diusaha yo lancar terus, ya. Coro ada rumah sunat Al-Fatih yo pinginnya mungkin orang sing sunat terus. Tapi yo entek sunat terus. Jadi sesuatu yang apa namanya kita harapkan. Maka menjadi adab kita bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, para ulama mereka menjelaskan bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dengan 3 perkara. 1, syukrun bil lisan, bersyukur dengan lisan kita, dengan mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala setiap kali Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan itu jangan hanya terbatasi dengan nikmat dunia saja, ya. Artinya nikmat kita bisa ibadah, nikmat kita bisa sholat 5 waktu tepat waktu, nikmat kita bisa bangun di malam hari, itu juga harusnya disyukuri. Bukan hanya mendapatkan urusan dunia alhamdulillah, tapi nek bar sholat bisa sholat 5 waktu di awal waktu, belas mboten ngucape alhamdulillah, itu yang tiru juga. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat itu perkara urusan duniawi atau nikmat itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita harus mensyukurinya, ya. Rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan hati kita, ya. Kita mengakui, kita meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Adapun kita, ya, bekerja dan lain sebagainya itu kan ikhtiar. Kecerdasan kita melihat peluang dari sebuah bisnis dan lain sebagainya, ini cuma ikhtiar, ya. Dan itu memang ya hukum di dunia itu ada hukum ikhtiari, ya. Kita harus ikhtiar. Kalau kita mau lapar, mau kenyang ya harus ikhtiar makan kan. Haus, pengen ilang haus ikhtiare minum, tak contohnya. Temanya pas kayak ngombe nggak sih? Itu bagian daripada ikhtiar kita untuk menjemput sebuah rezeki. Dari keyakinan dengan syukur dengan hati kita, yakini bahwa ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana Qarun, ya, yang mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki ya ini bukan dari fadilah Allah, tapi karena kepintaran dirinya. Lalai dia. Padahal kan dulunya orang miskin itu, ya. Qarun itu bukan kemudian mak berdunduk jadi orang kaya, tidak. Qarun itu bermula dari orang yang tidak punya, miskin itu. Kemudian diberikan fadilah yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala jadi orang kaya. Tapi ketika jadi orang kaya justru malah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, ya. Kemudian yang ketiga, syukur itu kita wujudkan dengan amal anggota badan. Salah satunya yang akan kita hadapi adalah berkurban, ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Al-Kautsar, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, ya. Ayat pertama Allah mengingatkan kepada Rasulullah, inna a'tainakal kautsar, ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, ya, nikmat yang sangat
banyak. Ya. Baik nanti kalau dalam tafsirnya nikmat yang sangat banyak itu nikmat-nikmat yang bakal Allah berikan di kehidupan akhirat juga termasuk dalam nikmat Al-Kautsar tadi. Ada telaga, ya, kemudian ada tempat yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Baru di ayat yang kedua Allah mengingatkan fasholli li rabbika. Ya, yang pertama yang diperintahkan oleh Allah setelah menyebutkan nikmat yang sangat banyak, fasholli li rabbika. Tunaikan, kerjakanlah sholat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah wanhar. Ayat yang kedua ini merupakan perintah, ya, untuk mensyukuri nikmat di ayat yang pertama. Wujudkan rasa syukurmu dengan sholat yang pertama. Kemudian wujudkan rasa syukurmu dengan wanhar, dengan menyembelih hewan kurban. Maka ini adalah ibadah yang berulang setiap tahun. Ya, sebisa mungkin ya 1 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, jangan seumur hidup 1 kali. Malah sing prinsipe wah aku wis tau dikurban kali Rasulullah. Wah tak korban jangan, ya. Kita setiap hari setahun lah itu dikasih nikmat yang sangat banyak. Keluarkan di bulan Zulhijjah, ya, untuk membeli 1 ekor kambing. Entah disembelih di wilayah kita atau mungkin disalurkan ke pondok pesantren atau yang lainnya, monggo silakan, ya. Meskipun kalau secara hukum para ulama mengatakan ini memang terjadi khilafiyah. Baik yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib atau kurban itu yang dikatakan sunnah muakkadah. Tapi bagi ulama yang mengatakan sunnah, ini pun sunnahnya bukan sunnah biasa, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Badhe mendo nggih monggo, badhe sapi piyambakan nggih monggo, atau digotong wong 7 silakan, ya. Tapi ini ranahnya adalah antara hukum wajib atau hukum sunnah muakkadah. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Artinya semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri dengan 3 hal tadi. Dengan lisan kita bertahmid alhamdulillah, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita kemudian meyakini semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan anggota badan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wanhar tadi kan, kita mensyukuri nikmat harta, nikmat-nikmat yang lain dengan bertakarub kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Tidak ada amal yang lebih mulia di hari Idul Adha kecuali adalah iraqatut dam, menyumpahkan darah hewan udhiyah, ya. Maka nek cara wani kurbannya disembelih dhewe, ya. Tapi nek sapi wong 7 rasa nyembelih bareng kan, kangelan ning bocai masalahnya, ya. Sing cipak nyurung, sing cipak narik kan malah mlaku, ya. Maka ini kalau secara sunnah seperti itu, ya. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mensyukurinya, gunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah takarub kita, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan untuk kita tujuannya adalah menjadikan wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita ini kan beserta dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Berarti sesuatu yang Allah ciptakan untuk kebutuhan kita tujuannya sama, liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita mungkin mata kita, Allah menciptakan kebutuhan kita, ada air minum, makanan dan lain sebagainya. Maka semua yang Allah ciptakan kepada kita itu tujuannya sama, membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah memberikan kita nikmat berkumpul di dalam
katakanlah BMA. Ini kan kenikmatan, ya. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Allah memilih teman-teman yang di BMA ini agar apa? Bisa ikut menopang mungkin pendidikan di pesantren Al-Mutakin Jepara. Tidak bisa ngajar langsung, tetapi bisa membantu tentang pendanaan kepada mereka. Harapannya apa? Para asatid yang di sana ngajarkan dapat pahala, kita yang di sini dengan berusaha untuk membantu perekonomian di sana itu pun ikut mendapatkan pahala. Ini kan harapan seperti itu. Ini kenikmatan saya lagi. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang disampaikan di sini adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sikap muraqabah, ya. Sifat muraqabah ini sangat membantu kita, ya, untuk bisa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang terbaik ketika kita mau beribadah. Apa masalahnya? Ketika sifat muraqabah itu selalu hadir dalam diri kita, hadir dalam ibadah kita, maka kita selalunya akan berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang terbaik. Karena kita tahu bahwa Allah melihat kita, ya. Mungkin sesama manusia sajalah, katakanlah misal ada karyawan dengan bosnya. Bisa jadi karyawan yang bekerja tanpa pengawasan dan dengan pengawasan bisa jadi berbeda. Ya. Mungkin nek pas diawasi wis kerja maksimal tenanan dan lain sebagainya, tak diawasi rada ya rada nyantai sithik lah, kaya aja kakek nek santai tapi. Ya. Itu bisa jadi. Maka ketika kita bersifat muraqabah bahwa Allah pasti melihat kita, dalam konsep ibadah kita pasti akan mengikuti ayyukum ahsanu amala, mana di antara kita yang terbaik amal perbuatan, ya. Kemudian muraqabah itu dalam konsep kita menghadapi sebuah kemaksiatan juga akan menimbulkan sesuatu yang baik. Kenapa? Kalau kita dihadapkan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul keyakinan bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan kita tidak berani untuk menerjang aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah melihat kita. Ya. Tentunya kalau kita dilihat Allah Subhanahu wa taala kok tetap berani untuk berbuat kemaksiatan, ada yang salah, ada yang tidak sempurna dengan keimanan kita. Ya. Yang namanya iman memang yazidu wa yanqus. Kadang yo munggah, kadang yo turun. Yo harapannya nggak jeblek pol-polan lah, ya. Soro tim fan racing bangke semangat luar biasa. Tapi nek ana jebleke ojo kokean. Mesake podoe. Jadi sesuatu yang betul-betul kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang keempat, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu alimun bidzatis sudur." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah mengetahui segala isi hati, ya. Rahimahumullah, ini ayat yang mengingatkan kepada kita untuk selalu bersikap muraqabah. Sekali lagi para ulama menyampaikan muraqabah dalam ibadah menjadikan kita bisa ahsanu amala, dituntut untuk baik amal ibadahnya karena kita yakin diawasi Allah Subhanahu wa taala, itu menuntut kita untuk betul-betul ahsan, yang terbaik amal ibadahnya. Ketika muraqabah itu kita terapkan dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tertahan, tidak berani melaksanakan sesuatu yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berkeluarga sama, dalam berorganisasi kita juga sama. Dalam melaksanakan amanah, ketika kita yakin bahwa Allah melihat kita, maka kita akan tunaikan amanah itu dengan sempurna.
boten bluweh ketika tidak diawasi, sregep ketika diawasi. Naudzubillah. Ya. Maka sikap muraqabah ini bagian daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang kelima, ya. Sampai jam pas kurang 1 menit. Terakhir ya. Yang kelima, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah dan takut kita terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini pada umumnya kalau takut itu kan menjauh. Tapi ketakutan kita kepada Allah jangan justru menjauhkan kita dari Allah, tetapi harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para ulama mengingatkan tentang bagaimana kita bersikap terhadap bisikan setan, ya. Ketika setan membisikkan kita untuk melaksanakan kemaksiatan, karena tidak mungkin setan kok membisiki ibadah kan enggak, ya. Setan itu bisikannya mesti kemaksiatan. Ya'murukum bisu'i wal fahsya, itu sifatnya setan. Ketika ada bisikan setan yang hadir dalam diri kita untuk menerjang aturan Allah Subhanahu wa taala, yang diingatkan oleh para ulama, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pedih siksanya. Supaya apa? Agar kita tidak jadi melaksanakan kemaksiatan. Wah, ini maksiat adabe pedih. Ya. Tapi ketika kita sudah mengingat tentang dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala kala bisikan setan, kok ternyata tetap melakoni maksiat misalnya, maka ketika sudah jatuh ke dalam kemaksiatan, yang diingat jangan adab yang sangat pedih. Tidak tansoyo putus asa dari rahmatnya Allah. Yang diingat adalah Allah zat yang maha penerima taubat. Tapi itu jangan dibalik, ya. Dibalik itu tidak ada pernah nanti, ya. Baru ada pikiran kita lakukan itu, ayo Allah yang maha pengampun, si kata lain ini bahaya, ya. Jadi sifatnya jangan sampai terbalik, ya. Ketika ada bisikan, yang diingat adalah adabnya Allah Subhanahu wa taala, sifat bahwa Allah zat yang maha pedih siksanya, itu harus dimunculkan. Supaya apa? Enggak jadi maksiat. Tiba-tiba wah kena maksiat, nikmate sedelok tapi adabe palsu ini. Enggak jadi. Ketika sudah kadung jatuh kemaksiatan, jangan diingat tentang dahsyatnya siksa api neraka. Nanti tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Kalau sudah kadung jatuh ke dalam kemaksiatan, yang kita hadirkan Allah zat yang maha penerima taubat, Allah zat yang maha pengampun. Agar apa? Sekali lagi, agar kita tidak merasa putus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala ta'asu mir rauhillah, jangan sampai kita berputus asa dari mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, ini beberapa adab yang disampaikan dalam kitab ini, yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga 5 adab yang tadi kita kaji bersama-sama itu bisa kita terapkan dalam diri kita, kehidupan keluarga kita, keluarga inti kita, keluarga organisasi dalam BMA ini, sehingga saling menguatkan, saling tawasabil haq wa tawasabil sabr. Kita yang diberi amanah meskipun mungkin jauh dari pengawasan yang di pusat, tapi kita selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam hal menunaikan amanah betul-betul maksimal, dalam hal beribadah juga maksimal, ayyukum ahsanu amal. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin sedikit ini 5 adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Semoga dari yang sedikit ini menjadi peringatan untuk kita seluruhnya, sehingga menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada kebenaran dari yang saya sampaikan, maka seluruhnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.